Oke Bor, selamat datang di channel Gomaksi Parung. Hari ini hari Minggu, gua offbeat ya, nggak narik. Dan nanti katanya infonya tanggal 20 ada demo lagi ya, mau ada demo ya. Ya gua sih 50-50 ya, 50-50. Nggak pro nggak kontra ya. Ya mungkin gue juga paling offbeat ya, tapi offbeatnya itu paling di jam siang ya. Gua bakalan onbeat paling jam sibuk pagi ya, jam 6 sampai jam 8 atau jam 9 lah onbeat ya. Sisanya kita offbeat ya, ya sekedar menghargai yang demo lah ya. Walaupun gua nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mendukung juga nggak terlalu menolak, jadi gua adanya di tengah-tengah ya kalau gua ya. Oke, gua cuma mau apa namanya, berbagi info aja sekalian setor video di YouTube ya. Gua bagikan info hal-hal yang sebisa mungkin dihindari ya kalau udah mau fokus main goret ya. Dan ini yang gue bagikan berdasarkan apa yang gua jalanin, yang gua alamin ya, bukan bicara soal teknis atau IT atau apalah ya, itu mah udah jauh ya, gua nggak bahas itu ya, gue cuma berbagi info yang gua jalanin ya. Oke, yang pertama yang seperti yang kemarin gua di video gua yang udah gua contohin atau udah gua jalanin kemarin ya, baru kemarin tuh. Yang kalau argo apa, gopaynya kalian minim gitu kan, gopay kalian minim, terus ambil argo tunai di awal itu bisa membuat minus cepat kan, minus cepat gopaynya. Kalau bisa jangan ambil argo tunai di awal kalau memang gopaynya minim, misalnya gopay kalian cuma 5.000 ya kan, atau 10.000, nanti paling 1-2 order ditembakin tunai udah langsung minus ya. Itu bakalan bikin jeda ya, karena apa, karena akan ngikut terus ya orderan-orderan tunainya gitu kan. Jadi dia mencari, sebenarnya menunggu, atau ya yang orderan tunai itu mau masuk, tapi karena GoPay kalian minus jadi nggak bisa masuk, atau ya susah ya, jadi memaksa orderan GoPay itu yang masuk gitu kan. Nah, yang masuk itu kalau memang nggak ada convert gitu kan, kalau convert masih oke lah, masih bisa ketolong kan. Kalau convert orderan mau GoPay mau tunai, dia tetap masuk ke akun. Kalaupun kalian order pertamanya tunai, tapi kalau convert masih tetap bisa masuk orderan GoPay ya. Cuman yang kalau yang nggak ada convert gitu, Gojek biasa, pasti lama itu kan nungguin orderan GoPay. Paling kalau ada pun kemungkinan besar itu orderan-orderan yang nggak diambil driver lain, atau orderan buangan dari mereka ya, mau entah itu orderan jarak jauh atau CS-nya ratingnya jelek atau gimana ya, pokoknya orderan-orderan yang nggak diambilin sama driver-driver yang di sekitar kalian itu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya GoPay-nya minim gitu, usahakan di awal jangan ambil orderan argo tunai ya, lebih baik ke GoPay aja. Kalau udah GoPay kan pondasinya itu kan, orderan pertamanya pondasinya GoPay, nanti di tengah-tengah sekiranya pun dapat tunai, ditembakin tunai terus, tapi nanti dia bakal naik lagi GoPay-nya ya, nggak bakal sampai minus gitu kan. Paling tinggal sisa 1.000, nanti naik lagi GoPay-nya itu ya, naik lagi. Dan kalaupun sampai minus pasti masih bisa gitu, masih bisa naik lagi, ditembakin orderan GoPay lagi, karena memang pondasinya GoPay. Itu buat yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal main goret gitu, kalau nggak main under, usahakan jangan pernah ambil under gitu kan. Under itu yang kalau
di beberapa daerah atau beda-beda daerah ya. Kalau Jabodetabek kan 10 ribuan ya, kalau di Bandung 8.000 itu ya, taruhlah 3 kilo atau 4 kilo ke bawah lah ya. Kalau nggak main under jangan diambil itu undernya, nanti ngikut terus ya kan, nanti bakalan lama lagi tuh kan buat naikinnya. Kalau bisa, kalau yang baru-baru mah ya, kalau yang baru-baru yang belum apa ya bang, baru mau memulai goret gitu kan, ambil aja yang 12.000 11.000, dan itu nggak bakalan bisa langsung ke puluhan ribu ya, pasti harus bertahap. Tapi nih Bor ya, kalau misalnya kalian progresnya memang mau ke argo-argo panjang 30 40, nah ketika ada orderan yang memang masuk 30 40, ambil aja nggak apa-apa ya. Cuman apa namanya, konsekuensinya kalau habis ambil argo itu terus kalian jeda atau delay ya, itu harus dijalanin dulu ya. Kenapa seperti itu ya? Ya soalnya dari kalian main yang belasan ribu terus tiba-tiba ambil yang 30 40, otomatis bakal nunggu lagi kan, nunggu orderan yang puluhan lagi tapi agak lama, karena kemungkinan gitu kan, kemungkinan order yang 30 40 yang barusan diambil itu order kembali lagi orderan buangan yang dibuang atau enggak diambil sama driver lain gitu Bor. Tapi sebenarnya gini, kalau ya kan seperti yang gue bilang tadi, kalau ada progres buat kalian ke depannya mau main argo panjang atau argo long trip, ya nggak apa-apa itu diambil buat riwayat kalian nanti di hari kemudian, atau nanti kalau udah misalnya udah benar-benar fokus kan, ambil itu riwayatnya itu kan. Kalau udah 30 40 kan otomatis jauh ya, nah di situ nanti kalian dapat riwayat tujuannya tuh ya kan. Nah nanti dari situ sewaktu-waktu riwayat itu bakalan uh, tembakin lagi kan, dari aplikasinya ditembakin lagi. Cuman apa yang namanya, nanti kalau udah mau mulai long trip ya, pasti di situ bakalan ada lagi tuh riwayat itu, cuma nggak apa ya, nggak spesifikasi, kemungkinan ya paling masih sekitaran situ, daerah-daerah situ. Tapi kalau memang ada progres nantinya mau main argo panjang ya, itu penting buat kalian ambil ya riwayat-riwayat itu ya. Kembali lagi konsekuensinya harus, kalau misalnya delay lama habis ambil argo panjang ya, itu udah jadi resikonya ya, karena memang harus proses ya. Proses gue juga dulu proses Bor ya. Terus kemarin tuh ada yang komentar, bang baru progres 2 hari, aduh berat banget katanya, sehari dapat 2 3. Iya memang begitu Bor ya. Kalau kalian mau tahu, dulu gue juga waktu proses, malahan gue 1 hari nggak ngambil orderan ya, walaupun masuk gitu kan goret, tapi nggak diambil. Kenapa? Memang kebanyakan yang masuk under gitu tapi nggak diambilin, jadi gue seharian cuma ngelewatin orderan doang, entah tuh yang gosen, yang goret ya, gue lewatin. Bahkan gue, kalau gue dulu karena apa namanya, nggak mau kena suspend setengah jam dulu gue ya, misalnya udah 2 kali 5 menit terus masuk lagi tapi masih under, bahkan gue dulu sempet namanya cocol terus gue cancel ya. Itu sebenarnya nggak terlalu bagus ya, cuma karena emang gue masih penasaran nungguin argo yang panjang, nyata nggak datang ya, akhirnya kan pulang kosong ya, cuma seharian cuma buat ngelewatin orderan doang gitu, pulang ya kan. Ya walaupun besoknya ada kemajuan, nah, adalah satu yang nyelip ya kan, 1 2 yang nyelip argo-argo yang belasan gitu, panjang belasan ya masih kena gue ambil. Pernah juga gue ambil argo long trip kan, langsung jauh gitu 60.000 gua ambil kan. Nah setelah itu seharian udah cuma diem aja, muter-muter nggak jelas gitu kan, nggak dikasih lagi ya. Itu semua bagian dari proses sebenarnya. Jadi ya semua butuh proses ya kan, nggak langsung jadi akun prioritas gitu kan ya, harus ada proses ya. Prosesnya seperti itu, gue juga ngalamin. Yang namanya proses ya pasti ada sebelum kayak sekarang.
jadi harus melalui proses yang nggak mungkin instan. Makanya harus punya mental, seperti yang gue bilang, harus punya mental dulu ya kalau memang mau bentuk akun yang prioritas Goret gitu khusus. Ya harus punya mental dulu, harus siap apa ya namanya, siap-siap seharian kalaupun nggak dapat ya itu harus siap. Gue juga dulu kan harus apa namanya, persediaan lah istilahnya kan, kalau di lapangan pasti butuh makan gitu, butuh makan ya, butuh minum ya. Gue juga udah persiapkan, maksudnya dana operasional udah disiapkan biar walaupun nggak dapet order tapi ya tetap makan ya, minum gitu. Dan di rumah ya harus ada itu ya, di rumah mah harus ada istilahnya tabungan cadangan buat di rumah gitu, walaupun seharian nggak dikasih apa, nggak ambil order ya, orderan mah ada masuk tapi nggak cocok kan dari argonya, karena progres gue emang mainnya belasan sampai puluhan ribu, nggak main under gitu ya. Terus apalagi yang ketiga kita bahas comfort nih, yang ketiga ya. Kalau yang udah support comfort gitu, kalau di awal ya usahakan comfort jangan diambil dulu ya. Kalau pondasi comfort biasanya, kalau udah pondasi comfort bakalan ngikut lagi, seperti ya, seperti yang sering kita bahas atau sering gue bahas ya. Kalau order pertama itu menentukan hari itu kalian ya bakalan seperti apa. Nah kalau pondasinya udah comfort, terus nanti orderan selanjutnya ngikut comfort. Nah kan kalau namanya comfort itu nggak seperti goret reguler atau goret biasa ya. Kalau comfort itu kadang-kadang banyak yang pesan, kadang-kadang sama sekali nggak ada. Karena setahu gue dari yang udah pernah gue bawa, biasanya yang pakai comfort itu dia cuma ngambilin promonya doang ya. Kan biasanya ada tuh promo comfort ya. Nah itu kalau lagi ada promo rame tuh yang pesen goret comfort ya, cuma ngambilin promonya doang. Karena apa? Karena biasanya anak-anak SMA pokoknya yang CS nya nggak terlalu besar padahal badannya, tapi dia pesen comfort gitu kan, berarti ya itu nggak apa, ngambil ini doang promonya kan. Terus lagi tunainya juga apa nggak sampai meledak gitu kan. Kadang-kadang lagi tunainya 15.000, nah di potongan GoPay gue juga paling cuma 100 perak atau 800 perak. Nah itu kan ada, berarti ada promo ya dari Gojeknya itu. Makanya kalau bisa yang udah support kompot pondasi awalnya nggak usah ambil kompot dulu ya. Ya biasa aja cari yang reguler, nanti kalau di tengah-tengah udah ada kompot yang nggak apa-apa, itu nggak masalah. Kalau harga atau rutenya kalian cocok ya ambil aja ya, walaupun nggak menutup kemungkinan nanti kompot bakalan ngikut terus, tapi ya pas paling tidak pondasinya udah goret reguler ya, pasti nggak, jadinya comfortnya itu nggak terlalu kuat ngikut di hari itu seperti itulah ya. Karena kalau comfort itu biasanya 50% CS yang badannya lumayan gede ya, tapi 50% lagi CS yang mencari kenyamanan. Biasanya yang mencari kenyamanan itu yang jaraknya jauh ya, yang 30-40. Nah itu CS yang mencari kenyamanan, makanya dia pesen goret comfort. Sebenarnya bisa dibedain boleh dari argo atau jarak mereka. Kalau yang agak jauh biasanya itu mencari kenyamanan, dan kalau yang dekat-dekat biasanya kalau nggak bawa anak ya badannya agak gede sedikit ya. Nah, tapi itu udah resiko ya. Udah resiko ya driver kalau ada apa support comfort motornya ya, mau nggak mau ya kan, mau nggak mau, suka nggak suka kalau ada yang badannya agak gede ya. Kalau udah ketemu CS nya mau nggak mau dibawa gitu kan. Kecuali kalian belum ketemu CS nya gitu, mau cancel ya nggak masalah, tapi kalau udah ketemu CS nya ya mau nggak mau dibawa. Masa kalian cancel di depan CS, kan nggak etis juga ya. Kita harus punya etika juga sebagai driver ya. Dan kecuali yang kalau udah nggak enak di awal gitu, di chattingnya udah nggak enak, agak rese, terus nungguinnya agak lama nggak ada kabar ya, sering gua alamin itu ya, kita cancel nggak masalah ya, cancel aja gitu kan. Yang penting nggak terlalu banyak, satu harinya ya maksimal dua cancelan ya. Gue juga kalau nggak terpaksa banget mah nggak bakal gue cancel ya, tapi kadang-kadang
banyak CS yang berulah ya. CS yang nggak bisa bekerja sama dengan baik. Kita udah jemput, tahu-taunya kabarnya nggak ada ya kan, lama-lama nungguin. Atau CS yang minta buru-buru ya kan, waktunya mepet, tapi kita posisinya lumayan jauh kan. Kalau kompor ya nggak apa-apa, di cancel aja ya, aman-aman aja. Kalau cancel nggak bikin delay ya. Sering di video-video gue di cancel CS, atau gue yang cancel, tetap aja nanti beberapa menit udah ditembakin lagi kan orderan tadi. Cancel atau di cancel bikin delay itu ya nggak ini ya, nggak terbukti gitu, maksudnya masih bisa ditembakin kok ya. Yang penting akunnya oke aja gitu kan, yang penting akunnya baik-baik aja ya. Pada intinya kalau udah fokus satu layanan, riwayatnya udah banyak ya, mulai main argo ya. Kalau baru-baru kan pasti argonya dicampur gitu kan, 11.000, 15.000, 20.000. Nanti kalau udah sekiranya merasa riwayatnya udah agak banyak, ya udah harus fokus bro ya. Kalau mau main belasan aja dulu ya, 11 sampai 18.000 udah aman itu ya. Tapi biasanya kalau pondasinya 11.000 tuh nggak bakalan jauh dari 11.000 sampai 15.000, naiknya itu bakalan lama ya. Kalau udah mau main puluhan ya, argo pondasinya 20.000 ya, 20.000. Dan itu harus pahamin dulu apa wilayah-wilayah sendiri gitu kan. Kalau 20.000 itu kira-kira jarak radiusnya ke tempat-tempat CS tujuannya itu sampai atau enggak gitu kan. Misal stasiun lah, dari tempat kalian, titik kalian spot on beat itu kira-kira ke stasiun itu 20.000 atau kurang segitu itu bro ya. Kalau kurang ya kalian cari spot yang lain yang agak jauh dari stasiun gitu kan, dengan harapan ada CS yang order ke stasiun pasti masuk gitu kan, 20.000-an, 20.000, 21. Kalaupun bukan ke stasiun ya bisa aja ke tempat lain yang 20.000-an. Yang penting kalian punya patokan dulu kan, radius 20.000 ke stasiun ya, kalian bid di daerah situ ya, patokannya itu dulu ya, ke arah stasiun 20.000. Kalaupun nanti ditembak ke arah lain ya nggak apa-apa, ambil aja, namanya argonya nyarinya yang 20.000-an ya, seperti itu. Beda lagi kalau main belasan ya. Kalau di tempat bidnya itu jauh dari stasiun ya, kalian deketin kan, namanya pemukiman pasti banyak ya, atau perumahan klaster kan pasti banyak gitu, yang jaraknya belasan atau jaraknya puluhan ke arah tujuan ya, misal stasiun gitu ya. Jadi pahamin dulu lah wilayah masing-masing, bit masing-masing, karena gua juga kan nggak tahu wilayah bit kalian masing-masingnya. Yang global aja lah ya, kiranya radius tujuan CS di kota kalian masing-masing, harganya cocok nggak ke tempat itu, seperti itu tujuannya. Kira-kira 20.000 misal ya, ke tempat tujuan CS itu kira-kira cukup enggak gitu radiusnya ke argo 20.000-an gitu, atau yang belasan ribu. Nah cukup enggak argonya, atau kelewat jauh gitu, seperti itu bro ya. Kalau kelewat jauh ya susah juga masuk di belasan ribu ya. Dan kalau yang main 20-an terlalu dekat ya susah juga masuk harga belasan, seperti itu balah ya. Pada intinya begitu aja kira-kira kalau main Gojek atau Goret. Kalau kita bahas itu sebenarnya ya, kalau yang bisa memahami ya cepet tangkapnya ya, tapi kalau nggak susah memahami ya pasti akan terus bertanya ya gue juga pasti jawab. Kalau gue tahu atau gue pernah alamin pasti gue jawab ya, sebisa gue aja gue jawabnya. Seperti itu Bora, kira-kira mungkin ada manfaatnya. Karena hari ini off beat full, kita istirahat. Besok gua baru on beat ya, besok mungkin gua bakal on beat habis-habisan nih, karena hari Selasa pasti udah
offbeat lagi ya. Ya walaupun mungkin gua onbeat jam 6 sampai jam 8 onbeat ya, selebihnya paling gue pulang ya. Gue menghargai yang memang katanya mau demo katanya. Ya gua juga nggak terlalu setuju, nggak terlalu menolak, ya udah yang mau demo demo aja lah. Gua nyari onbeat buat ini aja, apa, buat jajan sama buat di rumah mungkin dapat ya 2 jam 3 jam lah. Oke, gitu aja video buat setor hari ini ya, biar nggak kosong-kosong banget gue setor. Oke, tetap semangat buat kalian yang baru mau memulai akun untuk menjadi prioritas. Jangan pernah putus asa. Oke, salam satu aspal. Bye. Oke, ini ada sedikit tambahan doi dari TikTok ya. Dia komen di TikTok tanya-tanya ya, udah gue jawab sebisa gue nggak kasih tutor ya, cuma jawab aja. Terus tiba-tiba dia inbox lagi, pesan lagi seperti ini ya. Dia bilang makasih ya tutornya, padahal gue nggak ngasih tutor ya, cuma apa namanya, komen apa, jawab aja ke yang dia tanya. Setahu gue jawab. Dia ngasih spill pendapatan ya, spill pendapatannya tuh buat hari ini katanya. Ya lumayan ya, dia main argonya long trip ya 40 ribuan, cuma 6 trip dia udah tembus 2 lembar ya kan, gila ya. Dia mainnya di mana tuh ya, Jakarta ya, Jakarta apa di mana tuh, di Jakarta aja masih masih bertanya gitu ya, gue juga bingung ya. Dan bahkan ini kemarin kadang-kadang katanya sampai 14 strip, gile kan, 14 strip harganya 30-40 ribu ya, hampir 5 lembar, gile